Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus kepada Ketua RW 05 dan tidak lupa kepada Ketua RT 03 Bapak Haji Subandi, dan kepada Ketua Panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Supriyadi, dan segenap para warga RT 03 RW 05, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian. Saya masuk nomor ini kados RT kula piyambak. Bapak nggih, kula tanglet jenengan jawab. Ya. Bapak sebagai seorang suami seneng nggak sama istri? Senang. Kono masa nggak seneng Ustaz? Semua sepakat para suami pasti seneng dengan istri. Yang kedua, ibu-ibu mereka, masya Allah, mudah-mudahan solehah semuanya. Tolong dijawab kompak. Ibu-ibu sebagai istri seneng nggak sama sang suami? Separuh kok sing jawab. Semuanya kompak, pasti suka sama suami. Yang ketiga, apa alasan bapak sebagai suami senang istri, dan apa alasan istri, ibu istri menjadi istri senang dengan sang suami? Apa alasannya? Alasannya simpel Ustadz, kata bapak, kalau nggak ada ibu istri nggak ada anak. Kata ibu sama, kalau nggak ada sang suami nggak mungkin punya anak. Oke, saya naikkan ke atas. Kenapa alasan jenengan ngadaake Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Komplit niki, kopi ini sudah ada, bukhore ada, buai ada, jajane ada, piringannya ada ya Pak? Ada. Pun komplit, masya Allah. Apa alasan kita semuanya mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab sama Abah Supandi, cinta dengan Rasul. Alasannya karena manusia ini berkualitas, fungsinya besar, dan manusia ini punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang atau manusia biasa. Dan itu kaidah ibu bapak. Selama Anda cinta dengan sesuatu, selama pula Anda mengetahui fungsinya. Ini fulan cinta banget dengan mobil karena dia tahu bahwa mobil itu berharga. Seseorang cinta dengan HP, kenapa? Karena dia tahu kelebihan dan fungsi HP. Begitu pula umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cinta dengan nabinya karena di dalam diri Nabi terdapat kualitas yang tidak dimiliki oleh Bani Adam, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau itu ini belum pernah saya utarakan nembe temriki. Soalnya dapatnya baru tadi, kalau golek-golek ini apa jenengan? Pagi jenengan kepanggih jenengan, gitu. Tadi maghrib kepanggih, nah materi ini muter kula isin Pak. Akhirnya tak golek-golek, akhirnya dapat orang. Diperhatiake, nggih.
Kanjeng Nabi ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sehingga kelebihan inilah yang membuat umatnya niki cinta, senang, merindukan. Satu, tolong dicatat. Nanti ada kuis Bapak Ibu. Yang bisa menjawab hadiahnya kembali ke panitia. Bukan kembulo ke panitia. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya enggak pernah mimpi basah. Jenengan kali kula kan nopo? Pernah. Setiap insan manusia itu pasti pernah ngalami, karena itu tanda balik. Kecuali satu niki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mimpi basah, karena itu bawaan syaitan. Makanya jenengan pengen terhindar kali syaitan, jenengan diaturi coro ulama salaf nulis Umar. Dengan dada panjenengan tulisi Umar bin Khattab Umar. Nulis ini pakai jari-jari, bukan pakai spidol Pak. Pakai jari-jari Umar. Niki insya Allah akan terhindar dari godaan syaitan. Karena kelebihan sahabat Umar niku ketika hidup itu enggak pernah syaitan itu bisa menginjak bayangan Umar. Apalagi ketemu orangnya. Simpangan setan melayu rawuh. Apalagi ketemu. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kelebihan yang mendorong kita untuk cinta. Apa? Selama hidupnya enggak pernah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah, karena itu adalah bawaan syaitan, bawaan nafsu, dan Allah menjaga diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, ditulis Pak, Bu, nggih wonten kuis niki. Hadiah ini sakit kula sukai napa nih? Wis ngene panitia mohon hadiah nih. Wa ma tasa'abatu lan fi mudaz zaman. Kanjeng Nabi niki mboten pernah angop. Nek jenengan kan kali kula langganan menguap niku Kanjeng Nabi mboten pernah. Padahal ini hal yang wajar bagi manusia. Setiap manusia pasti dikasih sifat capek, sifat letih, sifat ngantuk. Gina apa nggih? Kecuali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini tidak pernah selama hidupnya memiliki sifat yang namanya menguap alias angop. Dijaga oleh Allah, karena menguap ini sesuatu sing boten diremeni kalian Allah. Agane sunnah ini jenengan badhe angop, jenengan tutup kali mulut, ditutup. Usahakan jangan apa? Angop, ditahan. Niku sunnah. Kalau nggak bisa keberatan, maka pakai tangan yang kiri. Kalau nggak bisa tidur, nopo. Berarti wong ngantuk tenan, nopo tidur. Cuma Kanjeng Nabi mboten pernah. Allahu Akbar. Mulai masa kecil sampai meninggal dunia belum pernah kejadian dan belum pernah diterangkan oleh para sahabat kalau Kanjeng Nabi niku pernah nopo menguap. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, minhud dawabu falam tahrab. Dengan hayawan model nopo mawon itu ndak pernah lari ketemu Kanjeng Nabi. Baik itu hayawan liar atau hayawan buas. Tidak ada ceritanya hayawan ingin melukai Kanjeng Nabi atau ingin menggigit Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena semua hayawan sudah dikasih wahyu informasi oleh Allah bahwa ini orang adalah Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Kanjeng Nabi. Sedangkan jangan coba-coba koyok Kanjeng Nabi. Innalillah, tenang Pak. Menok macan jenengan pergi, ya wis, gak mulai sampean.
Kenapa? Dimakan macan. Ada ular, jenengan bisa dipatok oleh ular, kecuali Kanjeng Nabi. Dengan hayawan buas, segala hayawan atau hayawan yang lulut itu enggak pernah menghindar dari Kanjeng Nabi. Suatu ketika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh sahabat nek mboten salah Ibnu Mas'ud, masuk ke dalam pekarangan salah satu sahabat. Tiba-tiba ada onta lari kenceng, berjalan lari sampai berhenti, mulutnya didekatkan dengan telinga Kanjeng Nabi. Mulutnya onta niki dekatkan dengan telinga, koyok-koyok, berbisik-bisik. Setelah selesai, Kanjeng Nabi juga mendekatkan mulutnya ke telinganya onta. Berarti omong-omongan kali nopo onta. Jenengan pernah ngoten, Pak? Jare wong iki orang genah ya. Setelah selesai pembicaraan antara Nabi dengan onta, lalu Kanjeng Nabi matur, "Man rabbul jamal?" Pemilik onta ini siapa? Siapa yang memiliki onta ini? Sahabat mengatakan, "Aku ya Rasulullah. Saya pemilik onta." Sini, dekat ini. "Ada apa ya Rasulullah? Kamu ini bagaimana? Punya onta, makannya sedikit, kerjanya banyak." Jadi onta ini mengeluh, "Ya Rasulullah, kandhanono majikanku. Aku ki mangane sithik tapi mergawene berat." Mengeluh onta kepada Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi memberikan kabar kepada pemilik onta. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bisa berbicara dengan hayawan dan bisa berkomunikasi dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani. Kanjeng Nabi niki mboten pernah dimencoloki laler. Jenengan kali kula langganan. Apalagi nih pas guru ngadus gitu. Kanjeng Nabi mboten. Selama hidupnya tidak pernah ada lalat hinggap di dalam jasad Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini jasadnya semuanya baunya harum, walaupun beliau tidak menggunakan minyak wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek kula kali Kanjeng Nabi kadang-kadang pakai minyak wangi isi napa? Isi napa? Bambu terai, bambu bandeng, bambu terasi gitu. Itu sudah pakai parfum itu. Kanjeng Nabi mboten pakai parfum, itu sudah mengeluarkan aroma wangi. Kalau nggak ada cerita. Ada salah satu dari kalangan sahabat niku nggak ada istri banyak, napa? Istri napa? Istri banyak. Memiliki wonten, akhirnya istrinya niki porau berlomba-lomba pakai parfum sing paling wangi. Tujuannya apa? Untuk mengalahkan wanginya sang suami. Nah ini pun Utbah. Nah mboten salah. Si fulanah pakai wangian supaya dia menjadi yang diidolakan. Satunya lagi, yang kedua, yang ketiga, tapi masih nggak bisa mengalahkan parfumnya siapa? Suami. Akhirnya ngaku kalah. Tujuannya ngomong, "Wes suamiku, kami kalah." Saya tanya, kata istrinya, "Parfum dari mana ini belinya?" Dijawab sama suaminya, "Ini mono bukan parfum. Ini bekas usapan dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ceritanya gini, dulu saya masih kecil itu pernah punya penyakit gatal. Penyakit apa? Cara Jawa jenenge napa? Lah, niku lah. Gatal. Saya datangi tabib, dokter, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi niku nyebul
mengeluarkan sedikit ludahnya di tangannya, kemudian diolesin penyakit saya, sembuh. Di atas itu punya bau nggak bisa hilang. Saya cuci sekian cuci, tapi baunya tidak bisa hilang. Sampai saat ini saya menikah, baunya masih melekat, nggak mungkin bisa hilang. Ini baru dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun jadi Kanjeng Nabi mboten pernah napa dimenclaki napa lalat. Malih bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Kanjeng Nabi niku nek mandang kiri, mandang ke belakang kados mandang ke depan. Jadi koyok-koyok wonten spiyone. Jadi orang di belakang untuk Kanjeng Nabi sama seperti posisi orang di depan, nggak ada bedanya. Sampai diterangkan dalam suatu hadis, hei para sahabat, sempurnakan rukukmu dan sujudmu. Loh, Kanjeng Nabi perintah sempurnakan rukuk dan sujud, padahal Kanjeng Nabi itu dados imam. Kok bisa? Karena Kanjeng Nabi itu lihat orang yang ada di belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kelebihan yang bisa mengundang kita untuk bisa lebih cinta kepada Kanjeng Nabi. Cuma zaman sekarang kadang-kadang hal semacam ini sudah mulai musnah, jarang diterangkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu cintanya dengan Ipin Upin, apa? Ipin Upin, kadang-kadang cintanya dengan kartun Naruto, nom-nom ini. Ibu-ibu kadang-kadang napa? Dah niku pun paham bapak napa kadang-kadang bal-balan jadi. Nggih. Kenapa? Karena jarang diterangkan. Nah, di malam yang mulia ini sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan menambah rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih wala yura asru baulin minhu fi alani. Beliau Rasulullah niki para rawuh selesai dari kamar kecil nggak ada bekas. Nah, jadi setiap beliau membuang hajatnya itu nggak ada. Kenapa? Karena ditelan oleh bumi. Dan semua yang dimiliki oleh para anbiya, para mursalin itu seperti Kanjeng Nabi, karena memuliakan zatnya para nabi, para rasul. Tapi kalau orang biasa, gitu. Tapi kalau Nabi boten. Ini kelebihan. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau hendak memenuhi hajatnya, kan zaman dulu nggak seperti zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang dengan mudah kita nyari toilet atau kamar kecil. Zaman dahulu susah. Kanjeng Nabi tinggal manggil, hei pohon, tolong merapat, napa? Merapat. Pohon ini jebol dengan ini berjalan kayak punya kaki merapat. Akhirnya Rasulullah mendatangi niku pohon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nggih saged ngoten, Pak? Ya ora. Sebab boten kelase Kanjeng Nabi. Terakhir. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'usat. Kanjeng Nabi niki nek sari mripate mawon, tapi atine boten sari. Makanya beliau bangun tidur langsung sholat. Tidak batal wudunya. Kenapa tidak batal wudunya? Karena hatinya mboten tidur. Orang biasa amblas. Sak mripate, sak atine mudah-mudahan gak saruhe kan ngoten. Ini manusia biasa, tidurnya mata, otomatis hatinya ikut tidur. Tapi kalau para anbiya, para mursalin secara umum, khususnya Kanjeng Nabi niki kalau sare cuma matanya mawon, hatinya tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yara dhillahu fisyamsi dhu fitani. Kanjeng Nabi niki mboten gadhahi bayangan. Jadi kalau Kanjeng Nabi niki berjalan di bawah terik matahari itu ndak keluar bayangannya, ndak ada.
pun jenengan patosi makhluk seperti Nabi mboten wonten. Jenengan patosi sekelas raja, sekelas presiden, sekelas orang hebat mesti kalau berjalan di bawah matahari orang nopo bayangane. Ka ono berarti hantu nopo? Berarti dedemit iki. Nek Kanjeng Nabi mboten. Sampai sahabat Abu Bakar Siddiq itu pernah berjalan dengan Rasulullah. Sahabat Abu Bakar niki sahabat sing paling takzim kepada Kanjeng Nabi. Beliau pernah sesaat di sebelah kanan, muter lagi sebelah kiri, muter lagi depannya Nabi, muter lagi belakang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur, Abu Bakar ada apa? Ya Rasulullah, saya takut menginjak bayangan Anda. Niki takzimi sahabat Abu Bakar. Kata Rasul, hei Abu Bakar, aku oga ono bayangan itu enggak ada bayangan itu orang. Dan subhanallah, setiap benda kalau kena cahaya mesti wonten bayangan nih. Loh, niki kula wonten bayangan ini. Wonten apa mboten jenengan? Ada bayangan. Setiap benda kena cahaya mesti ada bayangan nih, kecuali zat Kanjeng Nabi. Sedanten niki merupakan keutamaan, keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula tutup 10 menit. Tapi kopi ini dari yang teras. Dilanjut napa berhenti? Lanjut terus. Jenengan enak lonjat, lanjut. Kula benjing teng Nabi Ibu Bapak. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Pun sing terakhir, setelah mendengarkan kelebihan semacam ini, jenengan kali kula punya target di akhirat jangan sampai ndak ketemu. Di dunia sudah tahu ceritanya, di dunia sudah tahu informasinya, ternyata di akhirat boten napa kepanggih. Naudzubillah. Tapi insya Allah kalau di dunia sudah mengenal sifat-sifatnya, kelebihan-kelebihannya, akhirnya hati ini tergugat untuk bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mencontoh salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sifate Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an secara keseluruhan. Dados nek jenengan ngertos Al-Qur'an nggih niku Kanjeng Nabi. Para sahabat datang kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, kabarkan kepada kami siapa Rasulullah, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya. Siti Aisyah nggak mau panjang-panjang menerangkan karena nggak mungkin diterangkan secara terperinci. Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu berada di dalam Al-Quran. Satu, akhlaknya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki mboten pernah muring-muring. Jenengan kali kula langganan apa kadang-kadang sing jujur Pak, sering nggih, padha kula nggih ngoten. Kanjeng Nabi niki nek marah-marah cuma satu hal, karena urusan agama. Tapi kalau urusan pribadi beliau nggak pernah marah. Niki abot para lau. Kalau urusan agama, Nabi siap perang, siap angkat senjata, urusan agama. Tapi kalau urusan pribadi dihina, dicela, dimaki-maki, Kanjeng Nabi mboten pernah marah. Saged napa mboten? Insyaallah kok wanjang, insyaallah kita ora iso nih. Satu cerita ketika berangkat ke Taif. Taif ini daerah kufur, musyrik semuanya. Orangnya ingkar, kafir, musyrik. Pertama kali Rasul berangkat dakwah diikuti oleh khadimnya namanya Zaid bin Harithah. Bayangin,
ada orang Islam kemudian mau dakwah di daerah yang belum Islam, di dalamnya tidak ada kerabat, tidak ada sanaraket, tidak ada yang dikenal. Kinten-kinten cara menyambutnya bagaimana? Nek sekelas kula, wah nyantai kalau diundang, apalagi teng mriki mesti ana kopine kan ngoten. Mesti ana daharane. Engko biasanya ana apa? Gawanane biasane nggih. Nggih. Sekedar mengingatkan kepada panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Guyon-guyon nggih. Mboten serius tapi untuk dipikirkan ngoten mawon nggih. Kanjeng Nabi berangkat menuju ke Thaif. Itu orang Thaif cara menyambutnya dengan lemparan batu. Bukan satu. Shaf kata salat. Allah Akbar. Shaf, laki-laki jejer, perempuan jejer, anak muda jejer, semuanya satu lemparan melempar ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Kanjeng Nabi para rawuh. Sampai beliau itu nadongi darah yang keluar dari kaki, ditadongi. Kata Zaid, kenapa ya Rasulullah engkau tadongi? Faham makna tadongi? Mas Rafli faham makna tadongi? Gak faham, soalnya orang Riau bingung ngopo tadongi. Maksudnya diwadahi, ya ora faham tambahan. Apa namanya ditadai, ditadongi, ditampung. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan seperti itu? Jawabannya, jangan sampai darahku netes ke bumi. Kalau sampai netes, Thaif dihancurkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai segitunya Rasulullah oleh gadai sifat rahmat dan kasih sayang bukan hanya kepada keluarganya, kerabatnya, bukan hanya kepada muslimnya, bahkan yang belum mengenal Islam, Rasulullah menampakkan rahmatnya sampai darah nggak boleh kececeran. Akhirnya apa? Dikasih balut, diblebeti supaya darah mboten netes. Keluar dari Thaif, singgah di salah satu pekarangan kan dari Wisdalu kok napa? Pekarangan. Di situ akhirnya datang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala menjaga gunung. Malaikat datang, ya Rasulullah, kami utusan dari Allah dan kami siap standby untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Anda. Kalau Anda mau, ini Thaif akan kami apit dengan 2 gunung sehingga hancur. Apa kata Rasulullah? Jangan. Napa? Jangan. Nek cara kula jenengan lanjutkan. Sewen itu. Terus jangan. Kenapa jangan ya Rasulullah? Kenapa? Mereka belum tahu siapa aku. Ini pelajaran untuk kita. Kalau jenengan sudah tahu masjid, jangan mencela yang belum tahu masjid. Kalau jenengan sudah sering hadir majelis taklim, jangan mengucilkan yang belum ke majelis taklim. Setuju? Alasannya kenapa? Karena belum tahu jalannya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ditungakno. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Thaif karena mereka belum tahu jalan menuju Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini diantara satu dari sekian kejadian yang menunjukkan alangkah dalamnya sifat maafnya Rasulullah, sifat rahmatnya Rasulullah, sampai dalam riwayat beliau mengatakan, inni la arju ayyukhrijallah min aslabihim man amana billahi wa rasulih. Aku berharap wahai malaikat, keturunannya yang belum ada, di mana? Di tulang rusuknya mereka nanti akan keluar, dilahirkan, mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Dawuh guru kula niki rahmate wis nemen. Ono rahmat kepada makhluk yang belum ada.
rahmati bukan hanya kepada yang ada, bahkan anak cucunya orang Taif yang masih berada di mana? Tulang rusuk ayah dan ibunya mendapatkan doa rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kesimpulannya, mulai malam ini Bapak jangan muring-muring nggih kali bojone. Sing jauh kok sithik men. Ibu sami nggih, ampun muring-muring nggih. Alhamdulillah Ibu Bapak, awas. Nggo tak CCTV ini saya tukaran awasnya. Ayo kita bangun rumah tangga kita untuk saling memaafkan, saling menyejukkan. Ayo kita gali lebih dalam lagi sifat-sifat dan akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya tadi rencana mau 2 jam. Baru rencana. Tapi kelihatannya saya cicil tahun ini, tahun depan kula lanjutake nggih. Mudah-mudahan diundang malih, amin. Ngoten mawon ingkang saged kula aturake karena waktu sudah larut malam. Semoga Rasulullah bahagia dengan kita, semoga Rasulullah cinta kepada kita, semoga kawasan ini menjadi kawasan yang membahagiakan, yang didambakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan seluruh RT-nya, seluruh RW-nya insyaallah menjadi orang-orang yang kelak nanti mendapatkan syafaat Rasulullah dan kelak nanti di akhirat bisa bersanding dengan Rasulullah dan di surga bertemu dengan beliau firdausul a'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akrimna syafa'ata sayyidina Muhammad wa akrimna ru'yata wajhi sayyidina Muhammad wa syarrifna bi a'yunina bin nazar ila wajhi sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna hadhihi al-ayadi bimusafahati bizadi sayyidina Muhammad wa akrimna hadhihi al-abdan bil julusi wal wuqufi baina sayyidina Muhammad wa akrimna hadhihi al-alsun bil muhadathati bi sayyidina Muhammad wa akrimna hadhihi al-ajsad wa hadhihi al-arwahi fil barzah ijtama'at bi sayyidina Muhammad wa fil mahsyar ijtama'at bi sayyidina Muhammad wa indal mizan وعند الحساب مجتمعين بسيدنا محمد وعند المرور على الصراط السالمين ببركة سيدنا محمد وعند دخول الجنة وعند دخول الجنة فردوس الأعلى بسيدنا محمد ببركة سيدنا محمد بنور أنوار سيدنا محمد بسر أسرار سيدنا محمد واجعل أولادنا وأولادهم صالحين وصالحات وأكرمنا وإياهم عند الممات حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بعد عمر طويل في طاعته مع الزيادة الكاملة ومع الزيادة التامة من الأرزاق الحسية والمعنوية من الأعمال الصالحة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة. Terima kasih. Ampun dengan kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi